Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Pengawas Satuan Pendidikan, Ibu Siti Maisyaro SPD MPD MSI. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Baros, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini hari Senin tanggal 21 April 2025 kita dapat melaksanakan kegiatan observasi kinerja kepala sekolah di gedung SDN 1 Baros dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu mendapat syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Tiga, pemaparan latar belakang, visi misi sekolah dan topik yang akan dibahas, yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, diskusi atau tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Kepala SDN 1 Baros. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Satuan Pendidikan yang sangat giat, sangat cekatan, sehingga dari pagi dari kesini, kemudian ke Dinas Pendidikan dan kembali lagi ke SDN 1 Baros tanpa mengenal lelah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN 1 Baros yang sejak pagi menunggu kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi dan masih dalam kegiatan bulan Syawal, masih kegiatan memaafkan. Jadi kita semua
mohon dimaafkan baik ke ibu pengawas ataupun ke bapak dan ibu guru semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga pada umatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langsung saja ya, sambutan langsung ke materi. Kenapa Bapak Ibu pada siang ini dikumpulkan? Sengaja kita adalah sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, kita harus diobservasi. Dan sebelum ke sana masih ngantuk ya, ngantuk. Oke, sebelum saya mulai karena ngantuk, tolong begini. Pegang apa yang diucapkan. Pegang apa yang diucapkan. Pegang, pegang ya. Kalau misalkan saya mengucapkan kepala, maka pegang kepala. Kalau saya mengucapkan hidung, pegang hidung. Siap ya? Siap. Ya, kepala, hidung, kepala, telinga, mulut. Ayahnya ada ya? Ada mulut. Ulangi. Siap. Ya. Kepala, mulut, hidung, ya, telinga. Ya, terima kasih. Sekali lagi, satu lagi sebelum ke sana. Bapak Ibu tahu semut? Tahu. Besar kecil? Iya, yang besar ada yang kecil. Ada kecil gini kan? Bandingkan dengan gajah. Besar mana? Besar gajah. Gajah kan tidak besar. Nah, sekarang semut. Kita sebutkan sambil bicara, kecil. Ulangi, semut. Kecil. Gajah. Besar. Besar. Sekarang dibalik. Semut. Besar. Sekarang dibalik. Semut. Besar. Terus gajah. Kecil. Ya, oke. Maka saya ucapkan gini. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Lagi. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Kecil. Sekali lagi. Ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Kecil. Oke. Sudah ya. Terima kasih. Gak usah pakai ini padanya. Oke, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan. Yang akan diobservasi pada hari ini yaitu refleksi pendidikan ya, rapot pendidikan yang punya kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Latar belakang dari observasi ini adalah jadi peningkatan kualitas pendidikan itu merupakan salah satu upaya meningkatkan komunitas pendidikan. Di antaranya, siapa yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk memiliki peran dalam meningkatkan pembelajaran. Kemudian kepala sekolah bersama stakeholder, di antaranya dengan Pak Komite dan tokoh lainnya, bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang mendukung kualitas praktik pembelajaran. Nah, itu latar belakangnya. Nah, dari latar belakang itu kita punya misi. SDN 1 Baros punya misi, yaitu terwujudnya sekolah yang berprestasi, cinta lingkungan, kreasi seni budaya, santun, iman, dan takwa. Ya. Nah, ini misinya. Misinya ada 5. Menggali, menumbuh kembangkan kreasi anak didik, meningkatkan sikap kebersamaan gotong royong, mengembangkan keterampilan dalam bidang kreasi seni budaya sesuai dengan bakat anak, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan masyarakat, memperkuat dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa semua sudah kita kembangkan, sudah kita laksanakan, tinggal presentasinya, ya. Tinggal presentasinya yang, nah, dari visi misi itu yang sudah kita laksanakan pada tahun 2024, inilah yang kita dapatkan pada tahun itu, ya. Ada 2 yang berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Nah, ini tentunya PR kita, pekerjaan kita yang harus kita tingkatkan, yaitu tentang numerasi, kemampuan numerasi siswa dan kemampuan literasi siswa yang masih kurang, ya, yang masih kurang. Apalagi pada tahun 2024 itu menurun dibandingkan tahun 2023. Nah, ini 6 indikatornya yang diukur untuk menggambarkan kualitas SDN 1 Baros. Jadi ini numerasi paling rendah, hanya 30% yang mampu, ya, 30% siswa yang mampu dalam hal numerasi. Kemudian yang berikutnya yang paling rendah juga kemampuan literasi, hanya 36,67%. Nah, ini berkaitan tentunya dengan kualitas pembelajaran yang kita laksanakan di setiap harinya. Berdasarkan hasil rapot pendidikan itu tahun 2024, berikut masalah prioritas yang menjadi fokus perbaikan layanan di SDN 1 Baros. Tentunya kita fokuskan pada hal kemampuan literasi dan numerasi. Ini yang telah kita laksanakan sesuai dengan di RKAS, ya, yang kita laksanakan. Jadi mulai dari kemampuan literasi, numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, iklim keamanan, iklim kebinekaan. Yang berwarna biru itu sudah dianggap memadai. Hanya yang berwarna merah ini yang belum memadai pada tahun 2024. Jadi
realisasi kegiatan membenahi akar masalah. Yang pertama itu kita kemampuan literasi, di mana kemampuan literasi itu intinya yaitu kompetensi membaca teks informasi. Ini yang harus kita benahi. Kemudian metode pembelajaran. Nah, itu berkaitan dengan metode pembelajaran itu berarti nyambung ke kualitas pembelajaran yang kita laksanakan. Yang numerasinya juga sama. Ini berkaitan dengan cara membaca angka. Siswa kita masih rendah, ya, masih rendah membaca angka, mengolah angka. Mau dibagaimanakan mengolah angka itu, ya, tergantung kita yang mengarahkannya. Berikutnya, ini indikatornya, indikator pilihan yang akan kita kerjakan, yaitu siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Praktiknya dilihat dari tingkat upaya mengkomunikasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat dalam kegiatan komunikasi belajar yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini praktik yang akan kita kerjakan pada observasi berikutnya di kelas. Jadi nanti akan dilihat seperti apa pembelajaran di kelas, apakah sudah sesuai, sudah cocok dengan kondisi siswa, dan apakah sudah berpusat pada siswa atau hanya kita yang berbicara atau hanya kita yang belajar sementara siswa diam. Kita lihat nanti. Mengapa harus menggunakan siklus? Mengapa harus menggunakan siklus peningkatan kualitas pembelajaran? Ya, siklus. Bapak Ibu pernah barangkali dulu sebelum saya kesini membuat penelitian tindakan kelas. Siklus, maka itu bersiklus. Dari tahapan siklus itu kan perencanaan, kemudian evaluasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Itu harus mencakup pada hal itu. Nah, kemudian tujuan dari siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran itu apa? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan prestasi hasil belajar siswa. Itu tujuannya sebetulnya. Nah, seperti ini. Jadi siklus peningkatan kualitas pembelajaran itu adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh guru yang terus-menerus meningkatkan kualitas pengajarannya. Jadi ketika kita misalkan gini, tentang bilangan. Tentang bilangan siswa tidak bisa, tidak paham saja. Nah, maka dicarilah penelitiannya. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa terjadi siswa sekarang bodoh, sekarang tidak bisa apa-apa? Nah, padahal kalau kita teliti, kalau kita telusuri, nanti juga bisa ketemu di mana letak salahnya, di mana letak kurangnya. Nah, tentunya dengan menggunakan siklus. Tanpa siklus itu, tanpa perencanaan, tanpa pelaksanaan, tanpa evaluasi dan refleksi, siklus tidak akan berjalan, ya, tidak akan berjalan. Jadi tujuan yang ada dalam siklus itu tidak akan tercapai. Di mana letak kekuatannya, di mana letak kelemahannya? Apakah kita yang lemah
atau siswa yang lemah, atau metodenya yang kurang pas, atau model pembelajaran yang kurang pas, kita tinggal menyesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi yang mengambil inisiatif adalah kita. Sebab guru itu selain peneliti, kemudian pengamat, memperbaiki, dan lain sebagainya, banyak fungsinya kita. Kemudian indikator kualitas pembelajaran itu, ya, diantaranya yang pertama manajemen kelas. Bagaimana kita mengatur kelas? Bagaimana kita mengatur kondisi siswa? Ada yang kondisi siswanya misalkan berasal dari keluarga seperti apa, dan dari A sampai selanjutnya. Nah, tentunya itu pasti akan mempengaruhi. Kemudian bagaimana kondisi kelasnya supaya tidak ribut? Bagaimana kondisi kelasnya supaya aktif, supaya siswanya ikut belajar? Jadi tidak hanya satu saja yang belajar, semua ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Itu manajemen kelas. Jadi kalau kita bisa memanajemen kelas, tidak akan capek kita belajar, memberikan pembelajaran dalam kelas. Jadi kita hanya memfasilitasi siswanya. Jadi dengan kondisi kelas yang kondusif, aman, tidak ada gangguan, maka pembelajaran akan berjalan dengan baik dan efisien. Nah, itu manajemen kelas. Jadi itu adalah kemampuan kita sebagai guru, kemampuan kita sebagai tenaga pendidik, bagaimana supaya semua ikut berpartisipasi dalam belajar. Jadi jangan sampai di sebelah kanan ngobrol, sebelah kiri aktif, atau sebaliknya. Tentunya manajemen kelas ini bisa juga dengan merubah tempat duduknya. Jadi tidak di tempat itu aja, tiap hari bisa dirubah, atau setiap 1 minggu sekali bisa berubah. Nah, dengan berubah itu maka akan terjalin pembelajaran yang baik. Kemudian disiplinnya juga akan nampak, termasuk pergaulan mereka tidak hanya satu orang temannya, nanti bergantian kan. Hari ini temannya dengan siapa, hari ini dengan siapa, sehingga interaksi dengan siswa dengan siswa akan terjalin. Tidak terjadi nanti bullying membuli, karena sudah terlatih, terbiasa oleh kita di kelasnya. Yang berikutnya, dukungan psikologi. Nah, sebuah metode itu membantu seseorang dalam kondisi distress. Kenapa seperti itu? Dengan metode yang bagus, yang baik, yang sesuai dengan kondisi anak, maka anak merasa tenang, merasa didukung, mengatasi tantangan atau permasalahan yang mereka dengan baik, ya. Jadi bagaimana penerapan metode oleh kita? Menyesuaikan metode yang cocok, pembelajaran matematika, pembelajaran IPA, IPS, dan lain sebagainya, itu memerlukan metode yang berbeda, dan kita harus bisa menguasai. Ya. Jangan hari ini ceramah, besok ceramah lagi, besoknya lagi ceramah lagi, akhirnya bosan. Maka siswa tidak tenang, siswa tidak tertantang dengan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, jadi pemilihan metodenya harus cocok, harus menantang siswa
untuk belajar. Yang berikutnya metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajarannya? Cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pembelajaran agar dapat mudah dipahami. Ya. Dengan teknik apa menggunakan metode itu? Ya. Atau dengan model pembelajaran seperti apa supaya siswa bisa belajar? Bisa quantum teaching, bisa juga dengan game turnamen, dan masih banyak, kalau tidak salah lebih dari 30 metode pembelajaran kalau salah dulu sudah di-share, tinggal menerapkan dalam pembelajaran. Nah, itu indikator kualitas pembelajaran. Jika ketiga indikator ini berhasil kita terapkan, insya Allah pendidikan akan berhasil juga. Pendidikan akan terlaksana dengan efektif dan efisien. Tetapi jika salah satunya tidak bisa terlaksana, misalkan manajemen kelasnya acak-acakan, amburadul, maka metode sebaik apapun, dukungan sebaik apapun tidak akan berhasil kalau manajemen kelasnya tidak tertata dengan rapi. Buat kelas kita tertata dengan rapi, buat kelas kita tertata dengan baik, dengan bagus, dengan tenang, dengan kalau bahasa kitanya supaya siswa betah di kelas, tidak keluar lagi. Tidak, Bu, mau ke belakang, Bu, mau jajan, dan lain sebagainya. Padahal setelah ke belakang itu hanya baris di belakang, tidak ke toilet dan tidak ke, karena bosan, karena mereka bosan ya. Jadi dengan hal itu maka penguasaan siswa terhadap pembelajaran tidak akan berhasil, alias nanti di rapot pendidikan cara numerasi dan literasi mereka tidak berhasil, karena jangankan mau meningkatkan numerasi dan literasi, belajarnya pun sudah nggak mau. Nah, bagaimana kondisi itu bisa kita tanggulangi, bisa kita atasi? Tentunya dengan kondisi kita tetap di kelas ya, kita awasi. Kemudian jangan beri ruang siswa untuk terlalu banyak istirahat. Sebab kalau banyak istirahat, misalkan istirahat 1 jam, nanti kebanyakan banyak hibah, banyak bullying, akhirnya berkelahi. Nah, itu yang menyebabkan siswa kita tidak aktif dalam belajar karena terlalu banyak beristirahat, terlalu banyak main, terlalu banyak di luar. Mending kalau di luar juga belajar. Ini tentunya berbagai macam tantangan. Di mana kita lemahnya? Di mana letak kita lemahnya? Tinggal kita merefleksi masing-masing. Oh, saya lemah di metode pembelajaran. Maka kita karena nanti ada kewajiban kita belajar, ya, kewajiban kita belajar 1 minggu 1 kali. Nanti kita musyawarahkan di hari apa. Cukup 1 jam, cukup setengah jam, yang penting efektif. Nah, mau di hari Senin sampai hari Jumat, misalkan pilihannya di hari apa, setelah pulang belajar, sehingga tidak mengganggu jam pelajaran. Itu diwajibkan, bukan kata Pak Kadis, bukan kata saya, tapi ini adalah program Kementerian Pendidikan dan Riset, ya, Riset dan Teknologi. Nah, itu programnya wajib.
Terus ada lagi programnya, wajib mengikuti pelatihan. Ada juga yang itu program mereka tapi belum terrealisasi. Kira-kira apa kelemahan kita? Ya, apa kira-kira? Di manajemen kelas atau di mana? Nah, silakan Bapak Ibu guru menuliskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa sebagai guru kita? Ya, jangan berat badan. Kelebihannya apa? Kita sebagai guru. Silakan. Boleh dicatat, silakan sob. Karena apa kelebihannya sob? Masing-masing harus punya. Silakan dicatat. Kelebihannya nanti diutarakan. Langsung ya, pertanyaan dan jawaban langsung. Kelebihan masing-masing, mangga ditulis. Kelebihan masing-masing. Jangan kelebihan orang lain, kelebihan diri. Saya merasa lebih apa gitu. Gak apa-apa. Saya merasa cantik di kelas gitu. Sebab kalau saya merasa jelek di kelas misalkan pasti minder. So, silakan ditulis. Ya, kelebihan dalam pembelajaran di kelas. Mangga. 5 menit dari sekarang. Selalu dinantikan oleh siswanya. 1, tinggal tulis aja. Nanti ditulis. Nanti di apa tuh? Ya dibacakan. Suara saya power kalau lagi Silakan. Tuliskan 3 kelebihan yang dimiliki masing-masing. Misalkan saya lebih dari teknologi saya agak Kalau biar saya di kelas sangat bagus. dalam pelajaran, dalam mengajar ya. Kelebihan saya dalam mengajar adalah 3. Gak usah lihat kemana-mana. Ini pengakuan sendiri gitu. Bahasa sendiri. Enggak apa-apa ngakuan, enggak apa-apa. Supaya pede. Ya. Dengan punya kelebihan kita pasti pede di kelas. Dengan punya kelebihan kita pasti mau meningkatkan kelebihan itu. Adalah modal. Saya mampu apa gitu, gitu doang. Enggak, kalau mancing enggak pernah mancing. Karena mau hobi beri. Jangan Pak, kalau mancing itu enggak pernah mancing. Malah aja mau kontrol kalau.
saya lebih dalam bidang IPA. Kelebihan saya mengajar matematika atau tentang apa, karena olahraga. Kelebihan saya mengajar dalam bidang atletik lebihnya. Misalkan Pak David misalkan di olahraga kelebihannya mengajar senam, atau Bunong misalkan kelebihannya Kelebihan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak. Pak Ustadz kelebihannya tidak pernah marah gitu dan lain sebagainya, sabar. Sabar sambil Heeh, marah. heeh. Sabar sambil marah. Kelebihannya terlalu banyak istighfar. Banyak diam dari bicara. Masalah rasa kepada hati itu kan biasanya belajar dari hati. Sudah ya. 3 kelebihan. Ya, sekarang saya sebut. Bunong bagian apa kelebihannya? Gak apa-apa. Takut. Kelebihannya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk siswa. 2. Membangun hubungan dengan siswa. 3. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara lisan tulisan. Terima kasih. Oke, plus Bisa Pak? mendekati. Bu, ayah, papa ya, bu, om. Sudah senior. Pak Ernal. Oke, lanjut. Mungkin menurut saya pribadi 3 kelebihan ya Pak. Saya pikir yang ini apa dalam pembelajaran kejokan maksudnya Pak. Iya. Saya lebih bisa atau lebih mampu menjelaskan atau memberikan contoh konkret dalam hal kecil apapun dalam proses pembelajaran PJOK dalam praktek ya Pak ya pada siswa. Kedua, saya rasa kemudian saya bisa mendekat, melakukan pendekatan kepada siswa yang sekarang apa bahasa yang minder itu insecure atau ada mungkin salah satu murid dari kelas 4A ya kelas itu ya. Nah itu kan yang nggak mau gabung itu Diandra. Alhamdulillah saya selalu melakukan pendekatan ketika pembelajaran ketika melaksanakan jalan santai atau misalkan ketika selesai pembelajaran mau ke kelas atau dari lapangan mau ke sekolah, saya selalu melakukan pendekatan dan alhamdulillah si anak tersebut mau ngobrol gitu Pak. Udah berubah ya. Nah, terima kasih. Terus satu lagi. Kadang jarang tapi sering dilakukan. Ada beberapa anak atau pendidik yang karena ada belajar yang bisa belajar ketika saya masuk materi teori di kelas, ketika anak sudah saya kasih tugas atau sudah kasih soal atau apa, saya ambil beberapa atau orang tersebut, siswa tersebut, saya ajarin satu-satu gitu loh. Ini huruf apa? Coba tulis nama. Mungkin itu tuh Iya, terakhir berliterasi ya.
Tepuk tangan buat Pak Ernal. Kalau Pak Edi, Kelebihan saya satu oh, orangnya ahli percaya. IT. Pertama saya orangnya setia. Udah. Kedua penyayang. Mohon maaf. Yang saya rasakan. Iya. Karena kan kepedean deh ya Pak. Memang ini mengangkat PD-nya gitu Pak. Selama ini dengan di kelas ya pendekatan secara emosional, secara persuasif untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dialami siswa di dalam pelajaran maupun di luar sekolah. Itu yang saya rasakan sehingga anak mengerti. Pertama, yang kedua, saya menerapkan inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi, Ya IT ya. IT ya. Mengembangkan IT di kelas 6. Di kelas enam. Iya. Kemudian ketiga yaitu dalam penerapan disiplin anak. Jadi anak dalam mengikuti kurikulum dan lain itu Ya, menggerakkan, menggerakkan. memajukan, memotivasi. Iya, bagus. Sehingga anak terangsang dan Mm-mm. tertantang. Iya. Itu aja, Pak. Iya. Terima kasih. Terutama dalam pramuka ya semua ikut kelas Itu 6. kelas 6 ya. Pak David? Kelebihan Pak ya? Iya, kelebihan dulu, PD-nya dulu. Gak usah itu mah. Pojokan anak Pak. Juga tapi ada kelebihannya. Kelebihan saya satu, orangnya penyabar. Iya. Yang kedua adalah menjalin hubungan dengan Selalu didekati anak. Idola kelas rendah Bu, kelas 1, 2, 3. Kalau nggak ada Pak David pasti nanyain ke kantor. Pak David mana? Bu Ria? Baru 2 ya? Iya. Penyayang. Ya. Silakan. Bu Ria. Perencana. Coba apa tempat lainnya? Kalau Reno ini, jadi di dalam kelas itu harus ditanamkan sikap nyaman dulu Pak. Iya. Misalnya anak sudah nyaman di dalam kelas, otomatis pola pikir anak untuk belajar juga pasti dia cepat tanggapnya. Terus yang kedua, kalau dalam pembelajaran itu Bapak bilang kan memilih metode dan model yang tepat ya. Iya. Nah, itu memilih kayak dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani si anak itu jadi biar lebih masuk gitu ke pembelajaran. Iya. Terus yang ketiga tadi disiplin. Jadi disiplin anak itu untuk mengerti menjaga kebersihan. Misalnya piket itu tetap digunakan tanpa adanya denda. Kalau misalnya yang nggak piket katanya didenda, itu dihilangkan kalau di kelas saya itu Pak. Jadi biar anak itu punya tanggung jawab masing-masing. Ya, berarti perencana tegas tanpa tekanan. Oke. Yang berikutnya Bu Ira. Ya. Semuanya tadi sama ya Pak ya. Bedanya? Bedanya? Cara meningkatkan ada yang siswa yang dulunya susah banget nulis Pak. Ruby. Sekarang bisa Ruby, Hilal gitu Pak. Jadi dia sekarang ada motivasi buat nulisnya mau gitu Pak. Alasannya apa? Karena gurunya cantik. Pembangun. Coba gunungan masuk Heeh. Iya Pak. Terus gampang dulu sama anak juga semuanya. Anak mau ngapain dulu nih? Ayo diturunin dulu gimana belajarnya. Kelebihannya dekat dengan anak. Nah, terus Sabar sama yang aku. sabar. Ruby, jangan sampai nangis juga sih. Iya. Yo, Bu Wawa. Pembelajaran lebih info terus
pembelajarannya menggunakan IT. Iya. Iya. Motivator, pembangun, perencana, boleh. Lanjut ke kontraktor, fleksibel. Iya, fleksibel. Bu Nia, Selalu dengan IT. sama dengan para Hedi. Ya, kurang lebih menggunakan hampir sama aplikasi. Cuma yang pertama kalau misalnya diusahakan sebisa mungkin pas masuk kelas itu yang keduanya bisa Iya. Ambil. Lisa, lihat sampah, ambil. kalau bisa tempat ke penampungan yang akhir aja gitu kan ke belakang. Iya, oke. Kemudian sebisa mungkin selalu ceria selama pembelajaran. Ya. Tidak ceria karena itu bisa membuat apa ya? Anak ceria juga. Ya, jadi tidak membawa hal yang di luar itu. Ngajaran tebak Bagus. pendek gitu. Iya. Nah, sekarang Bu Ucu. Oh, ini Bu senior. Dengan Tapi aku cuma 3 mah kurang. silakan Bu Ucu. Menciptakan suasana belajar sesuai dengan keinginan anak, kemampuan anak. Kamu misalnya kelebihannya di pelajaran apa? Gak usah memikirkan yang lain-lainnya. Yang penting kamu fokus satu pelajaran yang paling kamu sukai dan yang bisa kamu banggakan dengan nilai yang paling sempurna. Misalnya dia anak, Bu, saya mah senangnya matematika. Please, silakan kamu gali matematika. Ya, penggali. Ya, saya katanya Bu, kurang dalam bahasa Indonesia. Gak apa-apa ya. Bacanya lancar. Enggak ditekan kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu. Saya tidak. Sesuai dengan potensi anak yang dia kuasai. Ya, artinya pembelajarannya fokus. Ya. Pak Ustadz, Kebetulan saya mengajar pelajaran agama. Yang pertama saya tekankan yaitu tentang ibadah. Mayoritas kan kita siswanya itu beragama Islam. Jadi tentang sholat 5 waktunya saya tekankan jangan sampai ditinggalkan. Itu diantaranya, itu iman dan takwa. Juga kedisiplinan. Anak-anak itu sekarang disiplinnya itu kurang. Kadang-kadang masuk sekolah suka kesiangan aja. Terus disiplin belajarnya juga di kelas kadang-kadang menurun, tidak disiplin. Terus waktu istirahat kadang-kadang belum waktunya istirahat, itu anak-anak pengen cepat-cepat istirahat. Makanya suka saya tekankan, kalau belum waktu istirahat jangan bilang pengen istirahat. Itu kepada barangkali. oke. Bu Uyung, 2-3 lagi. Terdiam. Ayo. Lalu menguasai materi yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian mempunyai jiwa yaitu mempunyai sifat sabar untuk menghadapi anak-anak yang di kenakalan anak. Sabar, kelebihannya sabar. Yang ketiga yaitu memahami karakter masing-masing siswa. Iya. Bisa diferensial ya, diferensiasi. Terus udah Bu Neneng.
belajarnya semangat gitu. Motivator. Kalau anak diberikan semangat pasti belajarnya juga kan senang, riang. Terus setelah itu saya memberikan ice breaking supaya anak tidak jenuh dalam belajar. Setelah itu saya Masih motivator. Terus memberikan nasihat kepada anak yang bisa membaca, ditepak, ya, supaya tidak banyak bermain. iya. Baik itu di luar kelas ataupun di dalam kelas. Berarti motivator dan inspirator. Dan Kelebihannya ya. Gunung kecil. Kelebihan saya Semuanya sama. Apalagi yang dibicarakan? Dari yang sama itu pasti ada satu lebihnya. dia masih suti kata kurang nonton. Kurang apa? Mungkin ya sebagai besar sama sih kayak Iya. kita mungkin di kelas juga ya. Ya pertama kita masukkan mungkin kita melihat dulu si anak apa udah siap belum untuk belajar ya, kita lihat ruang kelas dulu apa udah rapi apa udah bersih apa belum, lihat kenalin anaknya, dipersiapkan dulu Pak si anaknya dulu ya, Iya. walaupun kan masih suka ada kan anak udah ada guru masuk tetap aja keluar masuk gitu kan, kita persiapkan dulu tidak persiapannya ya Iya. untuk tertib ya. Iya, oke. Oke, Bapak Ibu, dari semua yang Ibu Bapak utarakan, saya simpulkan semuanya adalah pembangun, motivator, dan inspirator. Semuanya begitu. Itu kelebihan Bapak Ibu. Silakan kembangkan kelebihan itu. Ya, kembangkan kelebihan itu di kelas. Ya, di kelas atau di depan siswa. Kelebihannya itu, kekurangannya jangan diutarakan. Nggak guna ya? Berguna. Kekurangannya berguna. Apa gunanya? Satu, kalau kita kurang dalam IT, bisa mau bertanya ke yang bisa. Bukan nyindir, bukan. Kemudian saya lemahnya dalam metode menerapkan metode pembelajaran, maka bertanyalah kepada yang sudah menguasai metode pembelajaran. Misal metode kita kan ceramah terus, saya mau berubah dengan metode yang lain, maka bertanyalah ke ahlinya, ke siapa yang sudah dianggap bisa. Misalnya Pak Rohidi tentang model pembelajaran quantum teaching. Bagaimana quantum teaching? Maka kita boleh bertanya ke Pak Rohidi. Kalau semuanya belum hafal, belum tahu sapirakuna, sebab kita adalah sebagai guru, tentunya sudah sedikit banyak belajar. Kalaupun tidak belajar, bisa lihat di Google dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ke depan kita akan menggali berbagai macam metode dan pembelajaran dan penerapannya seperti apa. Model pembelajaran seperti apa? Quantum teaching, quantum learning, atau misalkan cooperative learning, atau tim turnamen dan lain sebagainya. Itu akan mengaktifkan siswa. Nah, oke, dengan kelebihan yang dimiliki oleh Bapak Ibu, apa langkah selanjutnya yang akan ditempuh? Terutama dalam literasi numerasi. Tadi kan udah punya kelebihan. Kelebihannya gini, saya motivator, saya selalu penyabar, saya selalu pengarah, saya selalu teliti, cermat, dan lain sebagainya. Apa tindakan atau langkah yang harus
dilaksanakan oleh Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa kita, khususnya di SDN 1 Baros. Ada yang mau berkomentar? 1. Memberikan motivasi para anak supaya rajin membaca buku. Atau membaca apa? Buku ya, kalau di kita. Yang lain? Saya rasa itu Pak, mengurai permasalahan yang dialami siswa, terutama yang kemampuan membacanya kurang atau pemahaman membacanya itu ya. Ya kita dengan pendekatan persuasif tadi bisa kita tahu gitu permasalahannya di mana ini, apa benang merahnya gitu. Oh benang merah segala benang merah udah politisi. Boleh. Jadi Ya itu aja Pak. atau menggali akar masalahnya. Ya, mencari akar masalahnya kita menggali. Ya, bagus. Yang lain? Apa langkah berikutnya yang akan dilaksanakan oleh masing-masing nih? Bukan oleh Pak Edi aja, oleh masing-masing. Tentunya masing-masing kelas. Di kelas 2 Buno mau menerapkan apa? Cerita-cerita pendek Memperbanyak atau apa namanya? tontonan bisa kan, bisa tontonan bisa mengalami cerita Bisa ya. kan itu Mengolah bahasa boleh, bisa. menceritakan kembali Terus Pendekatan pada anak, di mana anak tersebut ya dalam sekolahnya kadang-kadang ada yang sering tidak sekolah gitu ya. Kemudian dalam kelasnya dia tuh kadang-kadang murung. Nah itu kita dekati apa itu permasalahan yang dialami oleh anak. Kemudian apalagi kan saya di kelas bawah. iya. Jadi belajar itu bukannya misalkan di sekolah aja, tetap saya itu merespon kepada orang tuanya melalui ada kan sekarang punya kontak grup masing-masing ya, kasih tahu pada orang tuanya Iya. anak-anaknya begini gitu ya di kelasnya. Boleh. proaktif dengan Terima kasih. Yang lain masih? Masih ada? Pak, ya, memberikan bimbingan khusus terutama di jam setelah pembelajaran ya di setelah pembelajaran sampai pembelajaran tidak perlu lama-lama Pak, cukup antara 10 menit sampai 15 menit selama pertemuan, tapi membuat rubrik atau kita buat jangka waktu gitu Pak. Ya. Misalkan selama 1 bulan atau selama 1 semester ini si anak yang tadinya mungkin belum bisa baca, apa setelah kita bimbing itu sudah bisa baca atau belum, nanti itu baru kita tingkatkan lagi. Jadi ya memberikan perhatian khusus atau bimbingan lebih setelah jam pembelajaran di sekolah ya Pak, tidak lama 10-15 menit lah. Saya pribadi ya Pak. Bisa. Ada lagi? Apakah ada yang memanfaatkan buku perpustakaan? Ada Pak. saya mencarikan buku yang gambarnya menarik untuk dia baca ya. Seperti Setelah ketertarikan. saya berikan, alhamdulillah dia meningkat, bisa karena bisa membaca. Atau dibalik, siswa mencari buku Sendiri mencari buku sesuai dengan apa yang dia suka. minatnya. Bisa. Kemudian dirangkum siapnya esai sesuai dengan bahasa yang dia bisa. Jadi ada adidas. Iya, saya melakukan pendekatan dengan berbagai cara. Tidak meningkat-ningkat. Iya betul. Nah, itu harus teliti, Bu. Meningkat bisa. Alhamdulillah. Memang ada juga ini Pak, ada yang Pak, maaf, ada juga yang faktor gen kata juga. Memberikan Jadi, berbagai dari namun di kalau Pak
Pokoknya bodoh tuh anaknya begitu lah. Makanya kan, kamu rasa kumaha ya tadi itu lah. Kayak tadi bengkel nah. Oh, yang tadi bengkel lah. Menghadapi anak yang itu ya, Adidas, Apa Adidas? kaki di bawah dasar. Tapi jangan menyebutkan jangan menyebutkan ke orang tuanya. Aku dari lain lah. Atuh ulah Contohnya saya teteh aku cunya sah, besok nak cerita ngomong gitu ke hati. Tapi nanti ayo ini. Tapi Pak, Aku tidak tahu menang mah itu hiji. Tadi SL deh nih. Lama. Ini kelas 3 ada si Okta. Ya silakan Pak Enak. kalau saya suka ada yang kita masalah Ada baik kalau tahu lagi hiji. misalnya atau benang merahnya kata orang itu tadi mungkin kebanyakan ya Pak, kebanyakan mungkin di daerah mungkin mayoritasnya orang tuanya kalangan menengah ke bawah. Pertama, kedua, jadi orang tua siswa itu atau orang tua itu kurang kepeduliannya terhadap pendidikan. Nah, jadi setelah anak pulang dari sekolah udah lepas dan masa bodoh atau terus keduanya tadi ya dari keduanya kemajuan teknologi ada hal positif dan negatifnya. Oke, untuk hal positifnya kita kan bisa dengan mudah mengakses apapun dengan cepat di mana saja bisa. Tapi faktor negatif atau kurang baiknya banyak digunakan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Mungkin dari game, ya aplikasi hiburan yang kurang sedikit edukasinya seperti TikTok dan lain sebagainya. Jadi ketika memang di sekolah juga niat atau semangat belajarnya kurang, kita pulang ke rumah orang tuanya kurang perhatian banyak kayak gitu. Jadi agak sulit gitu Pak, agak sulit gitu karena kan di sekolah memang kita orang tuanya, tapi kita hanya sebentar. Tapi kalau misalkan di rumah waktunya lama dan memang tanggung jawabnya sepenuhnya selaku orang tua pada anak. Tapi mungkin pada nyatanya karena ada berbagai faktor, saya rasa tadi Pak kurangnya perhatian terhadap anaknya. Jadi nggak semua di sekolahnya kurang semangat, di rumahnya sama betul orang tua. Jadi makanya agak suka di Ada peningkatan. Iya. Oke, itu adalah PR kita. Manfaatkan kelebihan Bapak Ibu, manfaatkan kelebihan kita. Bagaimana caranya supaya anak yang kurang itu bisa meningkat? Sebab tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang bodoh, tapi anak yang malas. Adanya anak yang malas. Nah, bagaimana itu? Karena kita sebagai motivator, sebagai inspirator, bagaimana memotivasi mereka? Oke, itu kelebihan kita harus manfaatkan, terutama di kelas. Itu manfaat PR bagi kita semuanya. Ada beberapa barangkali kelemahan di kelasnya. Kira-kira di kelas 1 lemahnya apa? Di kelas 1 lemahnya dari segi kebiasaan menulisnya itu Pak, membaca bisa memberikan peningkatan. Jadi si guru itu harus mengikuti arah anak kemana gitu. Kalau membaca mengeja gitu, nggak seperti tak B A B gitu. Anak membaca huruf aja B A C A, itu kan membaca huruf bukan mengeja ya. Kebanyakan gitu. Jadi guru itu kayaknya harus mengikuti arah anak supaya mudah. Oke, itu di quantum teaching ya. Masuk dulu ke dunia anak. Biar aja nggak apa-apa, masuk ke dunia anak. Setelah mereka terkuasai oleh kita, baru kita menguasai anak. Gitu. Bisa membaca anak. Ikut dulu ke anak.
jangan dulu di kantor, ikut dulu ke dunia anaknya seperti apa. Setelah itu baru kita arahkan. Nah itu kalau ada dalam metode atau modul pembelajaran Bandung teaching. Ya. Jadi ikut dulu. Kemudian di kelas 1 juga perlu metode yang namanya berulang-ulang. Sebab kalau tidak berulang-ulang susah. Apalagi di rumahnya tidak pernah belajar. Untuk kelas 2 barangkali ada harus ada kolaborasi ya Pak. Iya. Lebih bagusnya antara kita guru di sekolah dan orang tua di rumah. Ya. Minimal gini, minimal deh kalau kelas tinggi jangan dulu belajar materi kalau belum membaca 5 menit atau 10 menit. Kolaborasi dengan mamanya terutama ya. Yang berikutnya kelas 3